Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan Bioteknologi Dasar. Kali ini di pertemuan terakhir ya, kita akan membahas tentang bagaimana peraturan dan kebijakan pemerintah dalam produk hasil rekayasa genetik ya, atau yang dikenal dengan PRG, yang dikenal dengan GMO ya, yang sudah dikomersilkan di masyarakat tentunya. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, kita langsung saja. Oke. Namun sebelumnya, kemampuan akhir yang diharapkan setelah Anda mengikuti perkuliahan ini, Anda dapat mengetahui ya, menyebutkan peraturan-peraturan pemerintah tentang PRG ya, produk rekayasa genetik, kemudian menjelaskan langkah atau kajian dalam proses pelepasan PRG ke lapangan, dan bagaimana ya stakeholder yang berperan dalam PRG, tentunya apa yang menjadi keinginan ya dalam proses pengembangan PRG. Nah, baik. Kalau seandainya kita lihat ya, kenapa harus ada undang-undang atau peraturan yang mengatur tentang produk rekayasa genetik ini? Tentu di sini ada alasan yang membuat pemerintah itu melakukan sebuah kehati-hatian ya terhadap sebuah produk yang dirilis. Artinya bagaimana kita tahu ya pemanfaatan tanaman PRG ini banyak pandangan ya, sebuah kekhawatiran bahwa produk tersebut mungkin dapat menimbulkan sebuah risiko terhadap lingkungan, keanekaragaman hayati, kesehatan manusia dan hewan ya sebagai pakan tentunya. Nah, inilah yang menjadi dasar sehingga dikeluarkan peraturan-peraturan yang benar-benar produk yang dirilis itu aman ya, sehingga tidak ada keraguan, tidak ada asumsi terhadap produk rekayasa genetik ya. Oke. Nah, sebelumnya kita tahu bahwasanya produk rekayasa genetik atau yang dikenal dengan transgenik ya, terutama untuk pada tanaman transgenik itu pertama kali ya, tanaman transgenik yang pertama kali dikomersilkan itu yang ditanam secara komersial itu di Cina, yaitu tembakau transgenik pada tahun 1993. Namun untuk pengesahan peraturan tentang PRG ini sendiri itu di antara ya sudah mulai ya dikaji pertengahan tahun 1980-an sampai 90-an ya. Nah, pengesahan pertama kali terjadi ketika tanaman transgenik tomat ya, tomat transgenik ditanam di Amerika Serikat pada tahun 1994. Nah, untuk Indonesia sendiri apa namanya, tanaman transgenik pertama kali yang masuk ya, terutama untuk peraturan yang mengatur tentang PRG itu pada tahun 1996 yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996. Kita lihat ya, apa yang menjadi isi dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 ini, bahwasanya proses produk pangan yang dihasilkan dari proses rekayasa genetik wajib terlebih dahulu memeriksakan keamanan pangannya guna untuk menghindari ya ada risiko ancaman terhadap kesehatan manusia sebelum diedarkan. Nah, di sini lebih kepada ancaman bagi risiko terhadap orang yang mengkonsumsi produk tersebut. Belum lebih mengkerucut tentang apakah dikaji secara lingkungan, apakah dikaji secara pakan dan lain sebagainya gitu. Nah, di sini lebih banyak diterapkan pada persyaratan dalam sebuah penelitian, pengembangan, bagaimana proses metode pengujiannya, tentu proses-proses inilah yang diterapkan ya, pengujian yang diterapkan dalam penelitian yang dilakukan, sehingga kita dapat tahu produk itu aman atau tidak gitu. Kemudian dikembangkan lagi ya untuk peraturan selanjutnya pada tahun 1997, di mana terhadap putusan Menteri Pertanian nomor
856 ya, KPTS _HK 330 9/1997 tentang ketentuan keamanan hayati produk bioteknologi pertanian hasil rekayasa genetik. Nah, ini lebih dikerucutkan pada beberapa pengembangan tanaman pertanian ya, hasil rekayasa genetik atau yang dikenal dengan PBPHRG ya. Nah, di sini lebih sudah mengerucut ya bagaimana tanaman ini tidak dapat mengganggu atau merugikan atau membahayakan manusia atau keanekaragaman hayati yang lain dan lingkungan. Di sini berarti sudah mulai ada kajian terhadap lingkungan ya. Apakah ini berpengaruh terhadap lingkungan? Apakah ada potensi toksik pada lingkungan? Ya, tentu pengujian-pengujian ini dilakukan dalam riset ya, dalam sebuah penelitian yang cukup panjang ya, untuk melihat tahapan demi tahapan, proses demi proses, apakah tanaman ini aman. Oke, kemudian dikembangkan lagi untuk selanjutnya undang-undang mengenai PRG ya pada tahun 1998, di mana adanya standar baku ya tentang prosedur dan protokol dalam pengembangan produk bioteknologi pertanian hasil rekayasa genetik. Nah, di sini sudah mulai dikerucutkan apa-apa saja protokol yang harus dilewati ya. Regulasi ini harus melalui proses yang panjang. Yang pertama itu adanya fasilitas uji terbatas atau yang dikenal dengan FUT. Kemudian ada biosafety containment. Containment ini artinya pengembangannya itu dalam sebuah areal terbatas yang didesain ya untuk skala laboratorium, apakah itu rumah kaca, apakah itu dalam berbentuk kandang ataupun kolam ya. Nah, baru nanti setelah proses ini dilewati baru ke uji lapangan terbatas atau yang dikenal dengan RUT. Oke. Selanjutnya pengembangan peraturan perundang-undangan tentang PRG ini dikembangkan lagi pada tahun 1999, di mana adanya keputusan bersama Menteri Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Negara Pangan dan Hortikultura. Ini pada saat itu ya nama menteri. Di mana produk pertanian hasil rekayasa genetik ini mencegahnya kemungkinan timbulnya suatu yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan keanekaragaman hayati, termasuk hewan, ikan, tumbuhan, serta lingkungan. Berarti ini lebih mengerucut ya, lebih spesifik terhadap lingkungan itu apa saja nih, tumbuhan di sekitarnya, kemudian perairan, ya, kemudian hewan yang memakan tanaman tersebut, seperti itu. Kemudian pada tahun 2004, nah ini lebih dipahami bagaimana produk rekayasa genetik ini dikaji secara mutu, ya, mutu dan gizi pangannya. Ini tertuang pada undang-undang ya peraturan pemerintah ya nomor 28 tahun 2004 tentang keamanan mutu dan gizi pangan. Nah, pada saat ini pula lah pemerintah ya melakukan pengesahan terhadap suatu protokol standar internasional ya berdasarkan kajian keanekaragaman hayati internasional ya yang dikeluarkan yang dikeluarkan dalam bentuk protokol Cartagena, di mana tentang keamanan hayati atas konvensi ya tentang keanekaragaman hayati. Nah, intinya isi dari protokol Cartagena ini bagaimana keamanan dari sebuah produk yang akan dirilis itu benar-benar dikaji, benar-benar dihasilkan ya secara real ya, tidak ada manipulasi yang mengatasnamakan bahwasanya produk ini sudah layak untuk dipublish gitu. Kemudian pengembangan peraturan pada tahun 2005 tentang masih dalam keamanan hayati
PRG ya pada tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005, di mana keamanan secara lingkungan, keamanan secara pangan atau keamanan secara pakan. Nah, selanjutnya pada tahun 2008 ya pedoman di sini baru dikeluarkan bagaimana pedoman pengkajian keamanan pangan PRG yang ditetapkan oleh lembaga non departemen ya yang berwenang. Dalam hal ini adalah BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jadi makanya setiap produk-produk yang dikeluarkan ya, terutama yang sudah dikomersilkan di pasar itu harus ada label lulus uji BPOM-nya gitu. Anda bisa lihat semua produk pangan ini harus lulus dari uji BPOM karena di situ juga kita lembaga ini berwenang dalam proses pengujian toksisitas, pengujian kehalalan, pengujian layak atau tidaknya ya secara gizi dan mutu. Oke. Kemudian perkembangan selanjutnya pada tahun 2010 ya, di mana pada tanggal 15 Juni 2010 dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 39 tentang Komisi Keamanan Hayati. Ini adalah suatu lembaga yang apa namanya, yang berperan dalam proses mengeluarkan kebijakan-kebijakan tentang PRG. Nah, ini langsung di bawah tanggung jawab terhadap Presiden. Oke, mungkin, nah dalam pengorganisasian KHH atau Komisi Keamanan Hayati ini bisa diisi dari orang-orang pemerintahan langsung maupun non pemerintahan. Non pemerintahan ini lebih kepada praktisi, konsultan ataupun peneliti ya di bawah non aparatur negara. Nah, di sini mereka membantu melakukan pelaksanaan pengawasan terhadap pemasukan dan pemanfaatan produk rekayasa genetik serta memeriksa dan membuktikan atas kebenaran laporan ada atau tidaknya dampak negatif terhadap tanaman pergi tersebut. Jadi lebih tepatnya sebagai quality control ya, quality control terhadap tanaman PRG. Oke, nah tadi kita tahu bahwasanya proses regulasi tanaman PRG sebelum dirilis ke lapangan itu ada tahapan-tahapan yang dilakukan ya, pengkajian yang dilakukan di mana adanya proses pengkajian dalam bentuk pengujian di fasilitas uji terbatas dan lapangan uji terbatas. Apa itu FUT, apa itu LUT ya? FUT itu sendiri adalah suatu fasilitas yang dibangun untuk melaksanakan kegiatan perakitan atau pengujian tanaman PRG dengan konsep pengelolaan risiko sampai pada suatu tingkat yang dapat diterima. Nah, di sini kita dapat membuat sebuah rancangan areal terbatas ya seperti yang tadi saya bilang, safety containment ya, di mana kita dapat mengontrol areal terbatas, kita dapat melihat perkembangan yang secara signifikan terhadap produk-produk yang kita kembangkan. Kemudian ada LUT. LUT adalah suatu metode yang digunakan untuk percobaan tanaman PRG di lapangan langsung. Ya, jadi setelah lulus FUT, kita melihat tidak ada nih secara pengkajian secara FUT tidak ada risiko yang negatif ya terhadap dampak pakan, lingkungan dan apa namanya, keamanan secara kesehatan ya, tentu dapat dilanjutkan ke LUT ya, lapangan uji terbatas. Nah, di sini kita dapat lihat penanaman di LUT sendiri itu harus berdampingan dengan tanaman non PRG ya. Jadi kita dapat melihat apakah ada pengaruh yang dihasilkan dari PRG ini sendiri ya terhadap non PRG. Misalkan terjadi transgen gitu lah, atau transfer genetik, adanya mutasi yang menyebabkan toksik ataupun yang lainnya gitu, atau nah apa namanya, pertumbuhan gulma dan lain sebagainya. Oke. Oke, tadi kita bawa lihat ya, regulasi ini juga mengacu kepada protokol Kartagena
on biosafety ya, ketentuan protokol on biosafety. Kemudian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002. Nah, ini adalah step ya, untuk step by step yang dilakukan. Seperti yang saya bilang tadi, ada confined trial, ada field testing ya, kemudian baru nanti perilisan ya, komersialisasi dari tanaman itu tersebut. Nah, di sini yang mengontrol semuanya ini harus di bawah Komisi Keamanan Hayati atau KHH ya. Jadi pengontrolannya itu secara kontinu dilakukan ya, dicek. Kemudian ada data-data yang ditulis perkembangannya setiap hari gitu. Jadi tidak, kalau seandainya Anda lihat secara bentuk ya FUT tersebut ya, kalau seandainya dia dapat dalam berbentuk gedung utama atau rumah kaca ya, kemudian atau bangunan yang diberi kawat atau kasa ya, secara ini. Kemudian kalau LT sendiri dia sudah di areal terbuka ya, tapi masih ada pembatasan ya, pembatasan dalam bentuk kita dapat memastikan bahwasanya ini adalah area untuk tanaman PRG. Ya. Nah, di sini mungkin dilakukan hal ini untuk melihat ya adanya pencegahan lepasnya gen melalui serbuk sari dan biji. Jadi takutnya nanti tanaman PRG ini membuahi tanaman yang non PRG ya, ketika kita tanam di area berdampingan. Kemudian pengaruh tanaman jika dikonsumsi oleh hewan, mana tahu karena dia di lapangan, tentu akses burung, akses hewan lain, hewan liar yang memakan tanaman ini, apakah ada berpengaruh buruk terhadap hewan tersebut. Pencegahan lepasnya PRG dari area percobaan, makanya dilakukan ada jaringan pembatas ya. Nah, penanaman ini sudah didampingi dengan tanaman biasa biasanya dengan diameter dan jarak tertentu ya. Nah, ini adalah FUT. Anda bisa lihat fasilitas uji terbatas ini milik LIPI ya. Oke, maaf, ini bukan milik LIPI, ini adalah milik Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Balai Besar Penelitian Tanaman Padi di Jawa Barat, di daerah mana ya? Sukamandi sana. Daerah mana itu? Kalau ini di Kebun Percobaan Muara Jalan Raya Ciapus Bogor ya. Kalau tanaman padi itu kantornya di daerah Sukamandi kalau nggak salah saya. Nah, ini bentuknya Anda bisa lihat nih, ada pagar ya. Aksesnya terbatas, benar-benar orang yang berkepentingan saja yang masuk, tidak bisa diakses sembarangan orang ya. Kemudian kalau seandainya kita lihat untuk fasilitas uji terbatas, di sini Anda bisa lihat ya sudah ditanam di lapangan terbuka, cuman hanya ada sekat ya, ada pembatas seperti kawat atau plastik mungkin ya, yang bisa dipastikan bahwasanya ada area dalam proses pengujian LUT. Oke. Apa yang perlu kita data dan dokumen yang diperlukan dalam sebuah keamanan lingkungan tanaman PRG? Yang pertama itu adalah bagaimana informasi genetik dari tanaman yang kita akan rilis, baik dari segi mengenai elemen genetiknya, sumber gen interestnya, gen apa yang kita sisipkan ke dalam tanaman tersebut ya. Kemudian sistem transformasinya, bagaimana teknik kita mengintroduksikan gen ke dalam tanaman, stabilitas gen itu ada stabil nggak gitu loh, gen tersebut, sehingga tidak ada mutasi yang diakibatkan terhadap introduksi yang dilakukan pada tanaman. Kemudian informasi secara keamanan lingkungan, bagaimana dampak terhadap organisme non target, kemudian dampak terhadap keanekaragaman hayati, perpindahan gen, dan potensi menjadi gulma. Nah, ini adalah data dokumen yang harus kita perlukan ya pada saat pengembangan PRG.
Kemudian ini adalah pada tanaman, kemudian pada jasad renik. Ya, ini pada jasad renik PRG, di mana adanya enzim yang digunakan sebagai pakan ya. Ini salah satu pengkajian ini ya yang dilakukan yang diterapkan pada peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2005, di mana adanya percampuran enzim untuk pakan ternak, yaitu dari Ronozine A dan Ronozine WX ya, di mana kita tahu bahwasanya Ronozine A ini dihasilkan dari fermentasi terkontrol dari strain non PRG ya, Bacillus amyloquercepiens yang kemudian Ronozine WX ini dihasilkan oleh proses fermentasi terkontrol dari strain jamur PRG. Berarti di sini ada salah satu yang hasil rekayasa genetik, yaitu kapang Aspergillus oryzae. Nah, kapang ini ya mungkin sudah melalui proses rekayasa genetik ya, sudah ada gen yang disisipkan mungkin untuk menghasilkan Ronozine WX-nya, sehingga perlu kita lihat ya hasil protein rekombinan dari strain bakteri PRG ini ada suatu indikasi bahaya atau tidak gitu. Oke. Nah, apa yang menjadi implementasi ya peraturan-peraturan tentang keamanan PRG, apa yang perlu disiapkan? Yang pertama, di mana kita perlu segera menyusun pedoman penelitian PRG ya di laboratorium, di kemudian di FUT, di LUT. Nah ini sehingga tidak adanya standar baku yang bisa menjadi acuan ya bagi peneliti untuk menetapkan ya bahwasanya prosedur ini sudah dikaji ya, sudah dibakukan sehingga ini menjadi pedoman. Kemudian perlu segera disusun pedoman pengkajian keamanan lingkungan PRG ya, apakah hasil dari analisis adanya pengaruh yang signifikan terhadap PRG ini ya, tanaman PRG ini terhadap lingkungan. Kemudian perlu segera disusun pedoman pengkajian keamanan pakan. Nah, apakah secara dikonsumsi oleh oleh ternak ya akan menjadi sebuah keamanan, apa yang menjadi perlu yang dikaji ya ketika dia dipastikan aman secara pakan. Kemudian perlu segera disusun pedoman pemantauan dampak dan pengelolaan risiko keamanan hayati PRG, meningkatkan kegiatan sosialisasi tentang regulasi keamanan hayati, komunikasi risiko, dan serta penyadaran terhadap publik. Nah, ini yang penting ya, bagaimana kita memberikan sebuah edukasi pada masyarakat tentang keamanan dalam mengkonsumsi ya tanaman hasil atau produk-produk dari PRG. Tentu di sini kita dapat melihat ya proses pengembangan tanaman PRG atau transgenik ini melibatkan beberapa stakeholder yang berperan ya dalam dan bertanggung jawab ya, terutama pemerintah ini yang sangat-sangat perlu memberikan sebuah kebijakan dan peraturan ya tentang keberadaan tanaman transgenik, baik mengenai pemanfaatannya maupun dampak yang ditimbulkan. Kemudian dari peneliti kesesuaian dengan standar operasional prosedur atau dia sudah melakukan sesuai dengan pedoman enggak gitu. Kemudian juga melakukan pengawasan ketat sesuai dengan integritas ilmiah. Kemudian produsen ya yang memproduksi, transparansi produk transgenik ini diutamakan. Jadi tidak ada kerahasiaan terhadap hasil atau data yang sudah diperoleh dari selama proses pengujian gitu. Jadi takutnya ada selama pengujian ada kecenderungan toksik. Nah, itu tidak dipublish. Nah, ini juga tidak benar gitu sebenarnya. Kemudian pemberian labeling ya. Ini non PRG atau ini PRG, orang jadi bisa memilih, dia tidak mau mengkonsumsi. Pilihan itu kan jatuh pada masing-masing orang gitu. Kita tidak bisa memaksakan bahwasanya oh ini kalau dia memang lebih kuat untuk tidak mengkonsumsi PRG ya itu pilihannya dia gitu.
Kemudian melalui proses uji klinis di BPOM. Nah, ini pentingnya. Kemudian petani ya yang melakukan penanaman, berarti di sini mereka tahu ya sumber dari tanaman yang ditanam itu jelas, sumber bibitnya jelas ya. Kemudian konsumen ya tentu di sini kita sebagai konsumen harus memiliki sifat kebijaksanaan dan kehati-hatian tentunya ya. Kita tidak gampang termakan isu hoax ya, hoax ya. Kemudian berbicara dengan hati nurani tentunya ya. Kalau kita ragu, silakan ditinggalkan. Kalau seandainya kita paham ya, ya monggo dikonsumsi. Oke, baik. Sekian saja untuk perkuliahan kita kali ini tentang peraturan dan kebijakan pemerintah dalam produk rekayasa genetik. Mudah-mudahan Anda dapat memahaminya dengan baik. Silakan dibaca modulnya lagi, dikerjakan tugas dan kuis. Sekian saja dari saya. Mohon maaf segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.